warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Dwi Anggraini, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023, Prodi Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada hari ini, 15 Agustus 2023, akan melaksanakan uji kinerja dengan materi menulis teks laporan hasil observasi pada kelas 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sudah selesai pelajaran sebelumnya ya? Sudah. Oke, silakan dikeluarkan buku bahasa Indonesianya ya. Oke, sebelum dimulai seperti biasa, ketua kelas dipimpin doa ya. Baik kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Baik, sehat? Ada yang lagi sakit? Sudah sakit? Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum mulai pelajaran, dicek dulu seperti biasa ya. Dicek dulu kebersihan kelasnya, kerapihan pakaiannya, bajunya dimasukkan. Sudah? Sip. Baik. Selanjutnya ibu absen dulu ya. Lisa, hadir. Ulfia, oke. Imaura, Ratu, Kresna, hadir. Jelita, yang tidak masuk hanya Amanda sakit. Oke, lanjut ya. Sebelum mulai seperti biasa, apa yang akan kita lakukan? Tes? Boleh dibuka handphone semuanya. Sudah dibuka alatnya? Sudah tersedia soalnya di situ, silakan dikerjakan. Hari ini kita akan mempelajari teks laporan hasil observasi ya, yaitu membuat teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum kita membuat, kita kaitkan dulu ya materi yang sebelumnya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Baik, masih ada yang ingat? Sebelumnya kita mempelajari apa? Struktur, apa lagi? Pengertian, oke. Tujuan, apa lagi? Ciri-ciri. Oke, baik. Kita ingat-ingat dulu ya, kita review dulu. Apa itu teks laporan hasil observasi? Adalah, oke, apa ini ada? Tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan atau tulisan yang mengumumkan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan disebut dengan laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi merupakan teks ya yang diperoleh dari sebuah pengamatan. Apa saja yang bisa diamati? Siapa? Angkat tangan? Ya, Kak. Peristiwa. Apa lagi? Benda. Makhluk hidup. Tempat. Keadaan. Waktu. Bagus. Cuaca. Ya, termasuk peristiwa. Ya, jadi semuanya bisa diamati. Cinta sedang sakit bisa diamati tidak? Bisa. Kakak sedang kelelahan bisa diamati? Bisa. Tempat ya, makhluk hidup, tumbuhan, ikan, hewan, semuanya bisa diamati. Baik. Lanjut lagi kita ke struktur. Masih ada yang ingat ada berapa struktur teks laporan? Ada 3. Siapa yang mau menyebut
Oke, ada yang beda? Ya, Gladys. Yang pertama itu ada definisi bulan. Ya. Perkenalan. Lalu yang kedua itu ada deskripsi dan yang terakhir itu kesimpulan. Baik, sama. Intinya pembuka, isi, penutup. Pembukanya apa? Ya, pembukanya itu definisi umum, penjelasan secara umum objek yang diamati. Lalu yang kedua, isinya apa? Deskripsi bagian, rincian bagian-bagian apa saja yang akan diamati. Dan yang ketiga, penutup atau kesimpulan. Bagus, jelas semua jawabannya ya. Oke. Nah, sekarang ibu punya video. Oke, silakan diamati. Apa yang bisa diambil dari video tersebut? Oke, silakan Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran yang bisa saya dapat dari video tersebut adalah jika ada suatu permasalahan sebaiknya kita lewati. Jangan malah kita sebarkan masalah tersebut kepada orang-orang. Seharusnya kita cari solusi pada suatu permasalahan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya. Yang bisa diambil dari video ini tadi, bagaimana cara orang melewati masalah. Ada yang melewatinya, lalu ada juga yang mau memperbaiki masalahnya, ya. Tapi tadi dia main tangannya. Ditepis, ya, tidak boleh. Nah, kalian harus bagaimana nih mengambil jalan tengahnya. Apakah tetap kayak tadi kan dilewati setelah ditepis, harusnya diapakan? Supaya masalah tersebut dapat terselesaikan. Itu tadi yang dibilang Sinta, supaya orang yang di belakangnya tidak terkena masalahnya lagi. Itu ya. Oke. Baik, selanjutnya. Apakah kalian pernah menulis? Kapan menulis? Oke, Gladys, kapan menulis? Saat belajar, Saat katanya, belajar. lalu pada saat menjelang tidur. Menjelang tidur. Menulis apa menjelang tidur? Tulis apa yang dirasakan hari ini, apa yang didapat pelajaran hari ini, dan juga tulis Oke, baik. Farna Nares, pernah menulis? Pernah. Menulis apa? Sebuah cerita. Nah, kalau misalkan menulis sebuah peristiwa pernah? Pernah menulis diary? Tahu diary? Tahu. Apa itu diary? Catatan harian. Apa saja sih yang dicatat di sana? Apa Sasya? Peristiwa yang dirasakan hari ini. Apalagi tadi? Keluh kesah yang dirasakan. Apalagi? Motivasi, kejadian yang dirasakan. Betul tidak? Nah, mulai dari situ saja sebenarnya kalian sudah menulis laporan hasil observasi. Mengobservasi apa? Diri sendiri, kejadian yang kalian lalui hari itu. Begitu. Oke, lanjut. Kita masuk ke materinya, ke tujuan pembelajaran dulu ya. Siapa yang mau baca? Ya, yang keras. Tujuan pembelajaran. Peserta didik diharapkan mampu menyajikan informasi, gagasan, pendapat, dan fakta ke dalam karangan, dan peserta didik dapat mengembangkan karangan tersebut ke dalam bentuk teks laporan hasil observasi secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan dengan benar. Baik.
Jadi tujuan pembelajaran hari ini kalian bisa membuat sebuah teks laporan hasil observasi. Sebelum membuat teksnya, kalian itu tentu harus membuat kerangka karangan, harus tahu apa yang mau ditulis. Awal dari membuat sebuah tulisan adalah sebuah karangan. Jadi hari ini kalian bisa membuat kerangka dan juga bisa membuat teksnya secara utuh. Oke? Lanjut. Apa yang kalian ketahui tentang menulis? Ya, apa? Jadi atau tidak? Terserah. Menurut saya adalah sesuatu kegiatan merangkai huruf demi huruf menjadi sebuah kata, merangkai kata demi kata menjadi sebuah kalimat, merangkai kalimat demi kalimat untuk menjadi sebuah teks yang berisikan informasi. Oke, memberikan informasi dari huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf ya, dan itu untuk menyampaikan informasi. Oke, ini pengertian menulis menurut Dalman. Siapa yang mau baca? Ya, Faiz yang keras. Pengertian menulis. Menulis merupakan suatu kegiatan berkomunikasi dalam bentuk penyampaian pesan atau informasi secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Dalman 2014. Menulis merupakan suatu kegiatan berkomunikasi ya dalam bentuk penyampaian pesan atau informasi. Medianya apa? Bahasa tulis, yaitu tulisan. Oke, lanjut. Apa tujuan menulis laporan hasil observasi? Oke, kita jangan ke laporan hasil observasinya. Kalian pernah menulis? Tujuannya untuk apa? Apa? Menyampaikan informasi. Yang lainnya ada tujuan lain? Mengingat informasi. Apalagi? Mengumpulkan data. Apa? Apa? Mencatat informasi. Biasanya yang sering itu guru menjelaskan di depan supaya ingat dicatat. Oke. Kalau tujuan dari menulis laporan hasil observasi itu apa? Memberikan informasi yang baru. Yang keras, Gladys? Memberikan informasi untuk orang awam jadi tahu. Oke, baik, bagus. Ada lagi? Ya, Lintang. Untuk memberikan suatu informasi berdasarkan fakta yang bersifat objektif. Memberikan suatu informasi berupa fakta yang bersifat objektif. Kita lihat tujuan menulis laporan hasil observasi, musikan LHO gitu ya. Siapa yang mau baca? Ya, Sasya. Tujuan menulis hal. Tujuan membuat hasil laporan hasil observasi adalah untuk melakukan hasil observasi secara sistematis dan objektif. Oke. Tujuan pembuatan teks LHO adalah untuk melaporkan hasil observasi, hasil pengamatan secara objektif. Objektif itu apa? Sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan fakta. Nah, langkah menulis teks laporan hasil observasi ada 5. Yang pertama, melakukan observasi terhadap objek yang akan diamati atau objek pengamatan. Lalu, menentukan judul laporan berdasarkan pengamatan yang dilakukan. Menentukan judul laporan. Tentunya judul laporan harus apa? Singkat, padat, dan jelas. Apalagi? Sesuai dengan topik. Apalagi? Sesuai dengan teks. Apalagi? Menarik. Supaya mengundang minat pembaca untuk membacanya. Apalagi? Objek. Sesuai dengan objek yang diamati. Oke, yang ketiga, menyusun kalimat pembuka atau definisi umum. Diperkenalkan objek yang diamatinya. Lalu yang keempat, menyusun isi laporan. Apa saja sih yang akan
dirinci ya, yang akan dijelaskan, dan yang terakhir membuat kalimat penutup atau kesimpulan. Baik. Nah, tentunya sebelum membuat teks yang utuh, kita harus membuat kerangka karangan. Ya, kerangka karangannya itu supaya gampang, supaya menarik, dibuat dalam bentuk mapping. Ya, inti-intinya saja, kalimatnya jangan. Kenapa? Karena kalimatnya nanti dijelaskannya di kerangka yang utuh. Jadi nanti membuat itunya dulu, kerangkanya dulu, inti-intinya saja. Paham? Nah, oke. Lanjut. Sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Gladys. Apakah ada jumlah minimal paragrafnya? Oke. Apakah ada jumlah minimal paragrafnya? Sesuai gini aja. Jadi sesuaikan dengan jumlah anggota kelompoknya. Ya. Minimal satu anggota kelompok membuat satu paragraf. Jadi ada definisi umum, pembuka, rincian otomatis harus lebih dari satu. Bu mau 2 boleh? Boleh banget. Bu mau 5 boleh? Boleh. Malah semakin bagus. Lalu jangan lupa harus ada penutup atau kesimpulan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Untuk penutup, ada yang tahu isinya apa? Kesimpulan dari seluruh isi bagian. Oke, kesimpulan dari seluruh isi bagian teks. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Aurel? Yang Depannya isinya kalimat. Oke, pembuka. Ada yang bisa menjelaskan pembuka isinya bagaimana? Ya, kalian. Definisi umum. Yang isinya umum biasanya berisi tentang apa? Pengenalan apa? Objek yang diketahui. Oke, paham Aurel? Ya, oke, ada lagi? Apa sudah jelas? Ada temanya tidak? Nanti temanya Ibu bagikan. Ya. Oke, ada lagi? Sudah cukup? Oke. Sekarang mari kita belajar bersama. Nah, Ibu akan mengirimkan pesan. Silakan boleh dibuka HP-nya masing-masing untuk pembagian kelompok. Sudah? Sudah. Silakan berdiri nanti ya. Belum. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan pindah, kalian dapat nomor berapa? Oke, baik ya. Ibu akan memberikan lembar LKPD. Ya, memberikan LKPD. Silakan. Ibu bagikan dulu. Oke, baik. Ibu akan jelaskan dulu ya. Jadi, langkah awal kalian nanti membuat kerangka karangannya di kotak sini, ya. Bentuknya apa? Bentuknya mind mapping. Sudah pernah diajarkan kan mind mapping sebelumnya? Di materi apa? Teks deskripsi. Nah, sekarang dibuat lagi mind mappingnya di sini. Nah, objeknya apa sih yang kalian amati? Ibu punya QR code, ya. Silahkan di scan. Itu terhubung ke dalam sebuah video VR, virtual reality, ya. Nanti kalian bisa geser-geser sendiri videonya. Paham? Kalian amati sebanyak mungkin apa yang ada di video itu.
waktu 5 menit. Kalau ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk bilang ke ibu ya. Apakah mungkin kuotanya habis? Baik, kita lanjut ya. Sudah selesai semuanya ya. Nah, sekarang setiap kelompok wajib memaparkan apa yang sudah diamati dari video virtual reality yang sudah kalian scan melalui barcode. Oke? Oke. Silakan kelompok mana dulu? Silakan berdiri. Menghadap ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman, sebelumnya terima kasih karena sudah memberikan saya kesempatan untuk maju ke depan. Jadi saya akan menjelaskan kerangka yang sudah kami buat. Di pertama ada pembuka. Setelah pembuka kami membuat itu rute. Selanjutnya ada pertunjukan, kayak misalnya ada apa aja gitu di Taman Safari. Lalu ada kekurangan, ada kelebihannya juga, dan juga yang terakhir adalah penutup atau kesimpulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, silakan. Sini agak tengah, agak tengah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Bisa dari perwakilan kelompok 6 akan membacakan kerangkaannya. Yang pertama ada pembukaan yang isinya makna. Yang kedua ada isi yang isinya itu ada macam-macam manfaat, kelebihan dan kekurangan. Yang terakhir ada penutupan kesimpulan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah semua ya menyusun kerangkanya. Nah, selanjutnya kalian kembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah teks laporan hasil observasi yang utuh. Ya. Waktu mengerjakannya silakan kerjakan kurang lebih sekitar 15 menit. Satu orang, satu paragraf. Jadi bisa bekerja dengan cepat. Nah, di pertemuan sebelumnya kan sudah diinfokan untuk membawa karton, gunting, dan lem. Ya, silakan boleh dikeluarkan. Nah, ibu juga tambahkan ya karton warna-warni untuk menghias karya kalian. Baik, dilihat semuanya ke depan. Kita ajak kelompok mana yang akan maju terlebih dulu. Sudah harus siap. Kelompok 1, oke kan? Ibu izin dulu di sini supaya bisa memperhatikan kelompok ini juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Sebelumnya saya berterima kasih pada telah diberikan kesempatan untuk maju ke depan. Sebelumnya perkenalkan diri kami masing-masing. Nama
Nama saya Kapten Siti Fariza. Nama saya Sasha Sadianwar. Perkenalkan, nama saya Lisa. Nama saya Alisa. Oke, jadi tujuan kami maju ke depan adalah untuk mempresentasikan hasil yang sudah kami buat, yaitu tentang Taman Safari Indonesia. Jadi di sini kami telah membuat paragraf. Oke, jadi dimulai dari pertama pembukaan. Taman Safari Indonesia atau Indonesia Safari Park merupakan salah satu taman hiburan kebun binatang terkemuka di Indonesia yang telah berhasil dalam hal konservasi hewan dan kepuasan pengunjung. Taman Safari Indonesia terletak di Desa Ciberem, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang lebih dikenal sebagai kawasan puncak. Ini berada di ketinggian 900 sampai 1080 meter di atas permukaan laut, serta mempunyai suhu rata-rata 16 derajat sampai 24 derajat Celcius. Selanjutnya saya akan membacakan rute ke Taman Safari Indonesia. Rute untuk ke Taman Safari Indonesia memiliki beberapa rute, yaitu menggunakan kereta api, bisa naik KRL Komuter Line dan turun di stasiun Bogor, lalu naik angkutan umum nomor 2 arah Sukasari, lalu turun di pertigaan Taman Safari dan melanjutkan dengan ojek hingga ke pintu gerbang Taman Safari. Yang kedua menggunakan bus, lalu yang ketiga menggunakan mobil pribadi. Yang ketiga pertunjukan di Taman Safari. Selanjutnya ada beberapa pertunjukan di Taman Safari, seperti pertunjukan gajah, pertunjukan lumba-lumba, pertunjukan burung pemangsa, pertunjukan harimau, pertunjukan singa dan anjing laut, pertunjukan teater, pertunjukan koboi dan lain-lain. Ada di sini yaitu kebun binatang kecil dengan anak hewan yang bisa dipegang istana panda. Jika ingin ke istana panda, kalian harus menaiki bus khusus ke sana. Dan Curug Jaksa ini berada di bagian paling atas yang tertinggi di Taman Safari dan harus menggunakan kereta khusus untuk ke sana. Dan juga ada lebih dari 20 wahana yang cocok untuk anak-anak. Yang keempat ada keunggulan atau kelebihan Taman Safari Indonesia. Bisa melihat langsung dari dekat hewan-hewan yang hidup secara bebas, tapi kita sudah berjalan aman dan juga hewan-hewan di Taman Safari. Taman Safari juga memiliki hewan dari hampir seluruh dunia. Pengunjung juga bisa memberi makan tiap hewan yang dikunjungi. Lalu ada kekurangan di Taman Safari Indonesia. Kekurangannya terjaga kebersihan karena banyak sampah. Tetapi ini juga terjadi karena pengunjung yang tidak tanggung jawab karena tidak mau membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, bau kotoran hewan di beberapa tempat sangat menyengat sehingga mengganggu kenyamanan pengunjung. Selanjutnya ada menurut Taman Safari Indonesia memang memiliki banyak hewan, pertunjukan dan wahana yang seru dan menarik. Di sana juga memiliki alam yang sangat indah dan asri, cocok untuk anak sebagai tempat wisata, tempat hiburan atau sebagai pelajaran tentang hewan. Walaupun tiket Taman Safari cukup mahal, tetapi karena hampir semua hal tentang alam dan hewan ada di Taman Safari Indonesia dengan fasilitas yang memadai. Ya, adakah dari kalian pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ufia dari kelompok 5 yang bertanya, apakah Taman Safari cocok untuk taman anak-anak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ufia. Sangat cocok untuk anak-anak karena di sana ada berbagai hewan, bahkan ada ratusan hewan dan ada 20 wahana di sana dan banyak isu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz dari kelompok 3 ingin bertanya, ada hewan apa saja yang ada di Taman Safari? Tentunya di sana sangat banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Taman Safari tentunya sangat banyak beragam hewan-hewannya seperti gajah, singa, harimau dan yang lain-lain. Terima kasih.
Sama. Ada lagi nggak batasi saya 3 pertanyaan atau 3 masukan ya? Ayo satu lagi siapa? Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan saran untuk mengambil tabung sampah ini masih banyak. Mungkin bisa diperbaiki dari tabung ini untuk penjelasan. Oke, terima kasih. Sarannya kami terima dan akan kami perbaiki di kesempatan. Oke, kami rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali ya. Silakan duduk. Satu kelompok lagi ya. Bersiap. Jatuh pada kelompok 4. Setiap kelompok tadi sudah memberikan tanggapannya ya. Nah, sekarang ibu juga mau memberikan masukan. Oke. Teks laporan hasil observasi yang kalian buat umumnya sudah bagus ya. Mulai dari strukturnya ya, teksnya dan juga dari hiasannya. Nah, tadi ada juga pertanyaan dari Kak. Kenapa memilih Museum Fathahillah? Ya, tentunya juga kan tadi sudah ibu kasih barcode. Nah, itu kan yang muncul adalah Museum Fathahillah. Jadi kenapa kelompoknya Silka, Aura, Email, dan Kania mengobservasi Museum Fathahillah? Dan mungkin tadi ibu juga sudah sambil ada yang presentasi, ibu juga sempat berkeliling melihat teks yang kalian buat, yang sudah kalian hias. Nah, perlu diperbaiki juga itu penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda baca, itu juga harus diperhatikan. Nah, teks umumnya berbentuk sebuah paragraf, tapi masih ada beberapa yang poin-poin bentuknya ya. Yang masih poin-poin itu juga nanti diperbaiki. Paham? Oke. Alhamdulillah sudah selesai pelajaran hari ini. Buat kita semua sudah sukses, sudah berhasil membuat kerangka ya, mengembangkannya menjadi sebuah teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang mari kita refleksi. Ibu akan tanya dulu, apa sih yang kalian dapat ambil dari pelajaran hari ini? Ya, baik. Membuat laporan hasil observasi. Membuat laporan hasil observasi. Lalu, Kakak? Pada hari ini kita jadi bisa belajar buat mengobservasi sebuah objek. Oke, dapat mengobservasi sebuah objek. Apa lagi? Ya. Yang perlu kita buat untuk tanggal membuat LHO. Jadi membuat teks LHO harus sesuai dengan struktur. Apalagi? Ya, Maura. Oke, mengamati sebuah video ya tadi. Mana barcode-nya? Nah, dari barcode-nya di-scan menggunakan HP kalian, menggunakan teknologi. Lalu videonya muncul ya, sebuah videonya diamati. Video yang akan diobservasi. Oke, lanjut. Apalagi yang didapat?
sudah sangat mudah. Kita dilengkapi dengan teknologi. Kita tidak perlu datang ke Taman Safari, kita hanya melihat videonya, kita geser-geser kan videonya ya. Kita bisa melihat sekelilingnya seperti seakan-akan kita berada di Taman Safari. Lalu tadi Museum Fathahillah juga. Apakah kita harus datang ke Fathahillah? Tidak. Kita bisa mengamatinya melalui sebuah video. Kita amati satu persatu apa saja yang ada di sana. Seakan-akan kita berada di Museum Fathahillah. Ya, begitu. Jadi teknologi itu sebenarnya memudahkan kita dalam mengakses informasi. Maka jangan salah menggunakan teknologi. Oke, baik. Tadi masih ada beberapa yang salah. Masih ada beberapa penulisan yang kurang tepat. Nah, itu silakan kalian bawa pulang dulu ya, lalu kalian perbaiki. Di pertemuan selanjutnya silakan kalian kumpulkan dalam keadaan sudah benar dan sudah bagus, lebih bagus lagi. Paham? Di pelajaran berikutnya, materi selanjutnya kita akan membuat iklan, membuat slogan dan membuat poster. Pernah kan melihat iklan? Ada iklan. Di jalan, jadi ada yang melalui media elektronik dan juga ada yang melalui media cetak. Kalau media sosial maksudnya media apa? Karena menggunakan teknologi, menggunakan gawai. Oke, baik. Sekarang silakan dirapikan buku-bukunya. Ini dikumpulkan ya. Baik, silakan sampah-sampahnya dikumpulkan dan dibuang ke tempat sampah. Baik, untuk menutup pelajaran hari ini ya, alhamdulillah sudah lancar pelajaran hari ini. Semoga ilmunya terserap. Amin. Semoga ilmunya terserap. Apa yang sudah didapat, apa yang sudah kalian praktekkan di sini, bisa kalian praktekkan juga di luar, di kehidupan nyata kalian. Ya, keterampilannya dikembangkan di luar. Bisa? Bisa. Baik, silakan kelas pimpin doa penutup. Baik, kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Kembali salam.